Biasa Mm-mm. kayak gitu. Adalah rasa panik-panik dikit ngeliat gejolak market. Misalnya kayak tadi, ya SG kan tadi agak menarik ya kalau kita perhatiin ya. Jadi sempat turun sampai 1%, hampir 1% sehingga saya turunnya agak lumayan sampai dekat area exponential moving average 200. Dia tiba-tiba agak mantul, bahkan jadi tutupnya jadi plus 0,07 yang tadi sempat turun. Itu Mm-mm. kan kalian pasti ada berapa saham yang ngalamin kayak volatilitasnya cukup tinggi. Jadi tadi hampir ARB dan jadi tadi bahkan ada yang dari ARB jadi nggak ARB. Itu kan biasa kan jadi panik. Langsung, oh saya langsung jual lagi cut loss. Nah, biasa kayak gitulah. Nah, itu biasa terjadi. Kalian bisa tes itu di forward testing dan biasa forward testing ini bakal tahu juga kalian karakter emosinya kayak apa ketika pakai akun biasa asli pas ngetes. Itu bakal ketahuan. Kalian gak sabaran kah? Kalian atau nggak bakal ngikutin. Kalau biasanya kalau emosi yang main, nggak mungkin logikanya main. Oh, Logikanya nggak mungkin main. Emosi main, logika nggak mungkin main. nggak bisa jalan Kalau bareng. misalnya nggak bisa jalan barengan, pasti itu kayak kalian udah set stop loss sama target nih. Emosi bilang awal kalian dan emosi pasti kalian tidak cut loss tuh sebelum kena stop lossnya. Turun dikit aja. Kalau apalagi kalau belum belum lama di market biasa kayak gitu. Itu normal. Normal aja manusia juga pertama-tama kayak gitu. Ya Betul. siapa yang tidak emosian duitnya tiba-tiba gerak turun naik kan kalau awal-awal belajar jadi robot kan susah. Nggak berperasaan. Psikologi Ya emang emosi susah. harus bisa Nah, diatur, dikontrol. iya diingetin lah harusnya. Mungkin harus ditulis gitu kayak macam di dinding gitu kan. Jangan emosian, duit hilang gitu kan. Emosian, duit hilang gitu. Bisa Boleh jadi di hipnot. kasih notes ya berarti. Iya, biar ingat gitu loh. Jangan sampai pas lagi emosi jangan trading, pas lagi emosi jangan trading. Nah, itu Mm-mm. kita langsung ke tahap. Nah, kalau itu harus kayak gitu. Terus kemudian ke tahapan terakhir itu evaluasi. Evaluasi itu artinya setelah kalian ngelakuin namanya udah data histori sudah, data yang ke depan udah, artinya kan kalian matching tuh kan. Kalian matching antara data satu sama set data satu sama set data dua. Atau kalau kita bisa bilang data yang pertama sama data yang forward testing dia beda kan, data yang masing-masing. Kalau hasilnya mirip-mirip atau match, artinya kalian jangan-jangan menemukan suatu strategi yang work di market. Mana dong? Oh, Work di market mana dong? Kan hasil realnya mirip, mm-mm. hasil historisnya mirip. Artinya nih kalian nemu salah satu strategi yang work di market kan? Nah, Mm-mm. tapi itu juga bisa dievaluasi lagi. Misalnya bisa nggak sih dikembangin, misalnya stop lossnya bisa nggak kita naikin, jadi kita harus risk rewardnya lebih bagus. Atau kita bisa otak-atik entry-nya misalnya bisa lebih rendah lagi nggak dengan cara tertentu. Itu kan salah satu evaluasinya. Nah, itu makanya perlu 3 tahapan itu. Untuk mendapatkan biasa screeningnya. Mau saham kayak gimana kan? Kriteria screening itu kan adalah sahamnya mau kayak gimana. Supaya mempersempit pilihan saham kalian. Supaya nggak ikutan FOMO, itu juga penting. Kan kalian udah tahu kriterianya. Betul. Jadi teman-teman semuanya, jadi dari Mas Joshua sudah memberikan sedikit tips untuk bisa ideal memilih screener saham yang menurut kita oke nih, cocok untuk kita gitu. Yang pertama kalian harus backtest nih, backtest dulu. Yang kedua kalian harus forward testing, dan yang terakhir harus evaluasi. Jadi harus trial and error, dicoba terus sampai menemukan segimana sih cocoknya untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi dari tiga Iya. itu ada backtest, ada forward testing, dan ada evaluating. Jadi kalian bisa notes baik-baik. Dari ketiga poin ini kalian harus pahami dan kalian harus coba. Jadi jangan patah semangat. Kalau sekali gagal, nggak boleh langsung pager. Jadi kalau misalkan kalian satu kali gagal dan langsung ciut nyalinya, berarti kalian nggak cocok jadi trader gitu ya. Jadi kalau misalkan trader ini harus banyak trial and error dulu sampai menemukan batas di mana kalian yakin nih, oh ini dia yang udah cocok buat aku nih, ini dia yang udah oke nih buat aku nih gitu. Jadi nggak boleh patah semangat jadi seorang trader ya teman-teman semuanya. Oke, noted ya. Noted. Iya kan proses jadi mungkin proses mengejar suatu kan kita nikmati proses yang nggak langsung instan kan. Kalau langsung instan nggak ada kayak pengalamannya, nggak bisa cerita-cerita ke orang gitu kan, nggak kurang menarik. Kita Betul. nikmati aja prosesnya jadi trader. Ya, nah semuanya itu dari nol teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba celing langsung jadi pro, nggak ada ceritanya. Jadi kalian harus mengalami asam pahit kehidupan dulu nih, gitu. Intinya seperti itu. Nah, Mas ngomong-ngomong nih ada teman kita, Mas Gorbi 88. Ada pertanyaan terkait bagaimana risiko terburuk dari screening saham itu sendiri. Risiko terburuk.
Atau boleh kita simpen untuk pertanyaan paling akhir setelah kita berbincang-bincang terkait dengan manfaatnya. Gimana? Atau mau Langsung dijawab? jawab aja nggak apa, langsung aja nggak apa-apa. Silakan. Nggak usah ditunggu-tunggu. Ntar nunggu kelamaan dia cabut lagi. Ini kita, nah ini masalahnya tadi kan resiko screening. Kalau screening resikonya jelas nggak ada ya kan, belum ada. Kalian kan belum ngelakuin transaksi. Resiko itu ada kan setelah kalian ngelakuin transaksi kan. Betul. Kalau tanya apa dampaknya jelas ada waktu yang dipakai untuk screening. Betul. Dan itu butuh waktu. Itu untuk cari tahu screening yang cocok itu butuh waktu, butuh data. Itu butuh evaluasi dan analisis. Artinya butuh waktu yang lebih, kita butuh waktu yang agak panjang lah. Mungkin bisa makan seminggu, 2 minggu untuk menemukan screener yang tepat dan mencari-cari itu. Nah, itu yang paling resikonya adalah waktu kalian yang dipakai buat laser atau kita nonton drama Korea atau drama apapun lah yang lagi terkenal atau dari K-pop kesayangan kalian atau apapun itu jadi berkurang mungkin karena kalian fokus untuk mencari screener yang sesuai dengan kalian. Resikonya paling itu, waktu kalian berkurang. Kalau resiko secara perdagangan aja belum dilakukan, kalau resiko kayak keuangan ya jelas belum. Karena kalian belum buat screenernya. Kalau screenernya udah dibuat pun, itu pun nanti kan tergantung daripada cara kalian manage uangnya dan cara kalian strateginya udah tepat belum, itu jadi banyak faktor, nggak cuma satu faktor. Kayak gitu kira-kira jawabannya, Mbak. Oke, jadi teman-teman semuanya, kalau dari risiko screener saham sendiri belum ada karena belum kejadian nih teman-teman. Tapi kalau yang sedang kalian alami tentunya waktu kalian akan sedikit berkurang dan harus ada yang dikorbankan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan tiba-tiba diajak nongki nih, diajak main sama teman-teman, wah maaf nih saya nggak bisa, ada urusan yang lebih penting gitu ya. Apa tuh yang penting? Kalian lagi screener saham gitu ya teman-teman. Iya, nyari screener yang tepat ya. Gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan teman-teman semuanya. Jadi nggak serta merta 1 jam kalian langsung bisa berhasil nih. Jadi harus ya mungkin spare waktu seharian atau mungkin spare waktu ya di break time atau gimana gitu. Jadi untuk risikonya sih kayaknya sebenarnya nggak ada ya. Kalau belum Enggak, sebelum dia masuk mah. Kan belum dia masuk kan, dia belum masuk sahamnya, belum naruh uangnya di pasar modal. Resikonya ya paling kehilangan waktu. Tapi sebenarnya nggak jadi yang negatif ya kehilangan waktu itu sendiri, bahkan malah menjadi sebuah yang positif in a good way ya Mas ya, meskipun waktunya Iya, kalau emang mendapatkan sebuah ya ilmu gitu, mendapatkan sebuah data gitu kan gitu. iya, dapatin data yang bisa dipraktekkan di market dan siapa tahu work. Jangan-jangan bisa path to financial freedom, udah nggak ada yang tahu kan. Betul. Cuman nggak mungkin jangan diharapin path to financial freedom tuh keadaannya sebulan 2 bulan tiba-tiba jadi wah aku jadi miliuner, nggak gitu ya caranya. Memang harus ada prosesnya dan timing tuh bener-bener works banget ya. Harus satu persatu kita lakuin dari nol dulu, harus banyak hal yang dikorbankan. Ya gimana cara kalian bisa ada tekadnya lah gitu. Oke, semuanya. Iya. Ya. Nah, Mas, dalam mencari saham nih, ada nggak sih yang sampai semacam top down analisis fundamental di trading saham itu sendiri? Trading saham kan top down analysis fundamental tadi kan saya contohin kayak technical top down itu kan. Kalian pertama lihat energi, misalnya sektornya yang sekarang bergerak dalam tren bullish itu apa? Itu kan kalian bikin list tuh misalnya ada 3, misalnya ada energi, ada real estate, ada satu lagi mungkin consumer non cyclical, misalnya kayak gitu ya, ada 3. Terus kalian lihat, kalian misalnya mau milih salah satu aja, kalian lihat lagi yang pergerakan trennya paling bagus yang mana. Biasanya kalian harus sudah bisa define pergerakan tren yang bagus tuh kayak gimana. Apakah gerakan yang setiap kali kena exponential moving average 200 dia memantul kencang, habis itu gerakannya nggak banyak diam atau nggak banyak, kalau lihat kalian lihat biasa stagnan begini lama banget, atau kalian bisa sebut sideways. Nah itu kalian harus udah buat kan. Kemudian setelah itu kalian udah milih kan, kalian list sahamnya, saham yang biasa saham yang gede-gede ya, saham yang gede kayak tadi contoh Adro, ITMK, misalnya ada yang tadi Harum, kayak contohnya untuk energi ya, itu 3 itu. Terus kalian lihat lagi di antara ketiga itu, menurut kalian yang paling ideal ada posisi untuk ideal entry itu di mana? Kalau misalnya ada 1 ya, dan ada 2, kalian pilih 1 yang paling sesuai dengan trading plan kalian, strategi tradingnya. Misalnya strategi tradingnya breakout,
Yang satu lagi nggak ada breakout, satu lagi ada breakout. Ya itu pilih yang breakout, pilih yang itu. Breakoutnya yang kalian pilih sesuai dengan strategi trading itu. Agak panjang sih, emang kayak gitu teman. Jadi kalian benar-benar kayak dari lihat sektor energinya, misalnya IHSG dulu, lihat IHSG bullish nggak. Terus sektor energinya energi yang naik ternyata sektor real. Terus pilih energi dilihat lagi per sahamnya. Trennya yang paling bagus yang mana, itu kayak gitu. Prosesnya emang agak panjang. Oke, jadi mungkin kalau misalnya agak kecepatan, aku rangkum sedikit ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa Boleh. IHSG saat itu nih, apakah oke atau enggak. Lanjut dari IHSG secara general, kalian kerucutin lagi ke sektornya, sektor yang ingin kalian cari nih teman-teman semuanya, atau sektor energi, atau perbankan, atau consumer goods, atau lain sebagainya. Dari sektor yang masih banyak saham-saham itu, kalian kerucutin lagi dari beberapa saham. Mulai dari saham-saham yang besar dulu, kalian boleh ambil dan kalian kenali nih karakteristiknya seperti apa dan detail datanya seperti apa gitu. Jadi dari yang awalnya IHSG, dikerucutin dari IHSG ke sektor, dari sektor ke saham-saham gitu ya teman-teman semuanya. Semoga sudah paham dari penjelasan Mas Joshua tadi. Nah Mas Joshua, sebelum lanjut nih, kita boleh masuk ke pertanyaan dari Sobat Philip dulu ya Mas ya. Ada beberapa Boleh, yang... boleh. Oke, sebentar. Oke, teman kita Mas MN_Alfansuri, untuk screening ini berlaku untuk day trade atau swing nih Mas? Bisa berlaku untuk keduanya. Kan kalau misalnya kalian sebenarnya screening itu nggak sebatas kayak yang serepot tadi ya. Ada orang yang pakai sebenarnya ada yang lebih simple. Top gainer, ada yang pakai top loser juga bisa. Screening dari situ. Kalian misalnya, biasanya yang udah minus berapa persen kalian lihat cenderung, biasa ada ke support. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi kalian tinggal klik, sesimpel itu bisa. Dan itu ada juga di screener kita. Kayak minus 4% kemarin kalau nggak salah ada tuh di sana. Yang naik 4% gitu kan. Itu bisa dilihat kayak gitu. Itu sesimpel itu bisa. Dan contoh misalkan di swing doang enggak, di dua-duanya bisa. Contoh, kalau misalnya di swing itu kan katanya berhari-harian kita, kadang-kadang bahkan sampai mingguan atau bulanan baru kena target kita kan. Itu bisa, itu day trade juga pun bisa nggak beda-bedanya sebenarnya. Kalau swing itu kan kita bisa pakai biasanya pakai filter yang banyak naik misalnya, misalnya top banyak naik 3% atau 4%. Itu biasanya kan ada ngalami trennya ngelanjutin tren bullishnya. Nah, kayak gitu kan sebenarnya bisa dipakai juga oleh orang day trade. Jangan-jangan dia masih dekat-dekat area support nih. Artinya bisa mantul sebentar, mungkin ke area resisten terdekat banget. Misalnya untuk sehari itu naik 2%, naik top 2%, bisa aja. Dan bisa gunain low-nya sebagai area stop loss, bisa aja. Nggak sebatas di swing. Kalian kan day trade juga mungkin cari yang trennya bullish juga kan. Nyari yang trennya bullish dan juga mungkin dekat-dekat support gitu kan. Yang cari ada pantulan. Kalau kalian day trade kayak gitu, kan nggak mau dong 700-an kalian klik gitu satu-satu kan. Kalian buat list panjang, terus kalian udah klik, satu klik coret, dicoret lagi, satu klik dicoret lagi, sampai 700 gitu kan, sampai nemu tuh, namanya 3 biji misalnya. Itu kan 1-2 jam kali, kalau kalian belum biasa lihat chart. Lama-kelamaan bursanya udah tutup, tapi kita belum selesai ngeklikin ya. Belum, kita kayak bikin checklist nanti. Iya, belum, udah. Ini kayak enggak deh, iya, enggak. Sampai turun sampai ke bawah. Jadi kayak nambah kerjaan lagi. Iya, sampai galau deh tuh. Jadi bisa berlaku untuk keduanya teman-teman, bisa one day trade, bisa juga swing gitu. Jadi nggak perlu ragu kalau misalkan kalian tim swing atau tim day trade gitu ya. Semoga menjawab Mas Alfansuri. Nah, ada lagi dari teman kita Mas BS Budi Setiawan menanyakan terkait screening yang tepat untuk kondisi sekarang yang high inflasi, apa dan bagaimana caranya. Wah, bagus nih pertanyaannya. Silahkan Mas Joshua untuk dijawab. Inflasi, screening yang tepat nih. Kalian kan tadi kan itu screening yang tepat itu kan tadi sudah dibilang bahwa kalau screening yang tepat adalah scanner yang udah kalian uji terlebih dahulu. Mau kondisi high inflasi, mau kondisi apa, kan kalau kondisinya kita ada buat, kondisi itu kayak aturan gitu, rules yang kita harus taati misalnya. Ketika kita nemu nih, kayak tadi nemu misalnya
di sektor energi ada yang sesuai dengan kita punya kriteria, kita kan pas sebagai trader harusnya kita tidak menahan diri mau ada informasi inflation tinggi atau apa, biasanya kita akan masuk sesuai dengan rules yang udah kita buat. Kalau rules itu tidak mempertimbangkan posisi high inflasi sebagai resiko atau sebagai bahan backtest, forward test atau evaluasi kemarin, jelas itu dihiraukan. Mengikuti daripada sesuai atau enggak terhadap rules yang tadi kita buat atau hasil daripada evaluasinya. Kayak gitu. Kagak. Jadi apakah kau tanya ada yang tepat nggak untuk kondisi high inflation dan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cari dulu yang dengan 3 tahapan tadi. Cari sendiri dulu. Kalau udah dapat dari 3 tahapan tadi yang ada backtesting, forward testing, kemudian ada evaluation atau evaluating, itu kalau yang udah lakukan, kalian tuh sebenarnya nggak bakal bingung cari saham yang tepat gitu. Sebab saham yang tepat untuk kalian tradingkan secara dengan kalau kalian udah punya datanya gitu loh. Kalian nggak bakal bingung kalau udah punya kompas kan. Kalau misalnya udah mau arah kemana. Kalau udah ada Google Map ngarahin ke arah mana, kalian tinggal ngikutin, biasanya nyampe kan ke tujuan. Walaupun kadang-kadang tersesat atau kalau bahasa di case sekarang ini biasa kita kena stop loss. Ya kayak gitu. Ya adalah kalanya kayak gitu. Cuman kan lebih most likely kita nyampe ke tujuan kan. Kalau misalnya scanner kalian udah tepat dan trading kalian udah tepat gitu loh. Betul. Nah itu tuh logikanya paling simpel. Berarti logikanya dan intinya adalah kalau misalnya kalian udah punya tujuan nih, udah punya datanya ya, mau lagi inflasi ataupun enggak, kalian udah berpatokan sama data yang kalian pegang, gitu ya Mas ya berarti? Iya, patokannya pada data yang kalian pegang. Pertanyaannya adalah kalau kalian nggak mempertimbangkan sebenarnya dalam backtesting itu mempertimbangkan faktor high inflation itu yang kalian definisikan, itu kenapa kalian jadi memikirkan faktor itu yang sebenarnya kalian abaikan di faktor yang kalian tadi backtesting kan? Itu kan gamet dong, secara logik bener dong. Jangan tiba-tiba ada faktor baru, padahal faktornya itu sebenarnya nggak ada tadinya. Gitu loh. Jadi sebenarnya jangan menambah ruwet pikiran. Oke, jadi sebenarnya yang perlu kalian fokuskan adalah 3 tadi teman-teman semuanya. Backtest, forward testing, dan evaluating. Jadi ini tuh sebenarnya internal yang benar-benar kalian fokusin. Nah, eksternalnya apa? Mungkin ya dampak ekonomi dan high inflasi ini gitu. Jadi kalau misalkan apa yang bisa kalian kendalikan, apa yang bisa kalian fokusin aja dulu di 3 itu. 3 poin itu. Nah, selebihnya, ya sudah kalau kalian udah punya data yang real nih, udah punya data yang tepat, mau keadaan ekonomi lagi bergejolak ataupun IHSG turun, naik turun, kalian udah punya patokan yang kalian pegang ini nih teman-teman buat melangkah gitu.